Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah Al-Satiri, di Balai Kota pada Kamis kemarin. Pertemuan ini bertujuan memperkuat solidaritas sekaligus menegaskan dukungan penuh Pemprov DKI terhadap perjuangan rakyat Palestina di tengah krisis kemanusiaan. Selain menyalurkan bantuan melalui Basnas Basis, Pemprov DKI juga siap memfasilitasi komunitas Palestina untuk turut merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemprov DKI memastikan kegiatan belajar mengajar di SDN Srengseng Sawah 04 Jakarta Selatan kembali normal. Sebelumnya, kebakaran sempat melanda gudang buku sekolah tersebut pada Kamis siang. Bersyukur api cepat dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memantau langsung kondisi sekolah. Personel gabungan Pemkot Jakarta Pusat menertibkan 95 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air kawasan Karet Pasar Baru Timur, Tanah Abang. Penertiban ini dilakukan untuk menormalisasi saluran sebagai langkah penanganan genangan air. Pemkot Jakarta Pusat memastikan tidak ada ganti rugi bagi pemilik bangunan, namun pihaknya telah menyediakan opsi relokasi bagi warga yang terdampak. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan layanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas yang wajib dijaga integritasnya. Tidak ada toleransi bagi oknum tenaga kesehatan yang tidak memiliki empati kepada pasien BPJS Kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kasus pasien BPJS Kesehatan yang menerima komentar sinis dan melecehkan saat menunggu 8 jam untuk ruang rawat inap hingga akhirnya meninggal dunia. Bahkan belakangan diketahui mereka yang berkomentar adalah para tenaga medis. Untuk menjaga kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan di Jakarta, Pramono menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memberikan sanksi jika ada oknum pegawai yang menyalahi kode etik. Memang saya melihat itu dan saya akan minta kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan bagi siapapun yang melakukan tindakan pencibiran terhadap siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan. Maka untuk itu saya akan segera minta kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bu Premi untuk mempelajari ini dan mengambil tindakan dan mengingatkan siapapun yang melakukan tindakan ini. Menurut Pramono, pasien BPJS Kesehatan dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi warga juga merupakan program prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal kedua tahun 2026 mencapai 5,52%, melampaui angka rata-rata nasional. Capaian ini memperkuat peran Jakarta sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi PDRB lebih dari 1.050 triliun rupiah lebih. Wow, angka yang fantastis. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan indikator utama untuk mengukur total nilai produksi barang dan jasa di satu wilayah. Semakin tinggi PDRB daerah, semakin besar pula pengaruhnya dalam menopang kestabilan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada kuartal kedua ini, Jakarta menyumbang 1.050 triliun rupiah
dari total PDRB nasional sebesar 6.552 triliun rupiah. Yang secara signifikan terlihat adalah kontribusi terhadap PDRB. Jakarta memberikan kontribusi 1.050,02 triliun dari 6.552 triliun untuk PDRB-nya. Saya betul-betul berkeinginan untuk menjaga agar Jakarta tetap aman, nyaman, dan saya optimis dengan apa yang sudah kita rawat bersama-sama. Mudah-mudahan pertumbuhan nasional dan juga pertumbuhan Jakarta ini bisa menjaga momentum dalam keadaan dunia yang sedang seperti ini. Karena pertumbuhan nasional bisa 5,29 itu juga cukup baik. Pramono optimis momentum positif ini dapat terus dipertahankan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga stabilitas dan iklim usaha yang kondusif agar ekonomi ibu kota tetap tangguh di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta yang masih bingung akhir pekan mau kemana? Tenang, kami sudah siapkan rekomendasinya untuk Anda. Mulai dari pameran, konser musik, hingga event menarik dan kegiatan seru lainnya yang bisa jadi pilihan untuk Anda, keluarga, dan sahabat tercinta. Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.